Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran dalam program Bahasa Arab Dasar bersama Arabic with Baba Eno. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahaminya. Amin, Allahumma amin. Kepada Ustadz Eno, hafizahullah ta'ala, saya persilahkan untuk menyampaikan materi atau penyajian materinya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, kaifa ahwalukum? Gimana kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'amin allati a'tana Allahu iyyaha. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka taala atas segala nikmat, kebaikan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sampai pada saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan juga semoga kita termasuk umat yang istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Allahumma amin. Taib ahlan wa sahlan bihudurikum Pak Imam, Pak Abi, Abu Sofa, Amira, kemudian Eka, Bu Feti, Bu Fitri, Bu Halimatu Sa'adiyah, Kak Ismi, Ummu Ma'rifah, Bu Neni, Bu Nina, Bu Nur Aini, Syekhah, dan Utrujah, juga Ummu Nisa. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di kelas Arabic with Baba Eno. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, dan kemarin kita sudah mempelajari sebagian kecil daripada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kembali kita syukuri berbagai nikmat yang Allah datangkan kepada kita, terkhusus Allah menjadikan di antara waktu kita di setiap akhir pekannya, di Sabtu dan Ahad pagi, itu kita isi dengan thalabul ilm. Kita isi dengan menuntut ilmu, mempelajari bahasa Arab. Dan ini merupakan karunia Allah yang besar. Apalagi kita isinya itu di awal hari kita, di waktu pagi. Yang secara khusus, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang waktu pagi, di mana beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk seluruh umatku di waktu paginya mereka. Jadi Nabi SAW sudah mendoakan waktu pagi agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengisi aktivitas pagi hari kita dengan menuntut ilmu, kita pun berharap agar keberkahan itu bisa kita raih, bisa kita peroleh. Allahumma amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah dalam dunia ilmu yang hendaknya kita ketahui, setelah kemarin kita belajar kaidahnya, ada yang hafal nggak? Apa kaidahnya kemarin? Ada yang bisa menyebutkan? Kaidah dalam dunia ilmu apa kemarin? Coba. Kan sebagian teman-teman sudah kirimkan summary-nya ke kami kemarin ya. Sudah diberikan koreksi juga. Kemudian ada yang mencatat kaidah tersebut. Ada yang bisa menyebutkan kaidahnya seperti apa? Kaidah yang kemarin. Pertama, meluruskan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya Pak Abi. Nah, di antara adabnya meluruskan niat. Kalau kaidah kalau kita mau meraih ilmu itu gimana sih Pak? Harus seperti apa? Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Keras. Selain itu apa? Lupa lagi Ustaz. Oke, jazakallah khair. Ada yang bisa sebutkan kaidahnya? Perbaiki niat. Ilmu didapat dengan adab. Oke, siapa tadi yang menyebutkan? Abu Sofa, boleh disebutkan? Ya, kaidahnya ilmu didapat dengan beradab.
Masya Allah, Mumtaz. Ilmu itu didapatkan dengan beradab. Kaidah bahasa Arabnya gimana? Ada yang hafal? Ada yang bisa menyebutkan kaidah bahasa Arabnya? Kalimatnya Bil ringkas. adabi Oke, al tafadhali, ilma. Indonesia. Bil adabi tafhamu al ilma. Nah, Mumtazah. Nah, bil adabi tafhamul ilma. Dengan beradab, maka engkau bisa meraih ilmu. Itu yang kemarin kita pelajari ya. Bil adabi tafhamu al ilma. Dengan beradab, engkau bisa meraih ilmu. Jadi kalau kita mau meraih ilmu, maka di antara jalan yang harus kita tempuh adalah memenuhi adab-adabnya. Tadi disebutkan harus bersungguh-sungguh, ya. Kemudian apalagi harus meluruskan niat. Kemudian yang kemarin disampaikan adab dalam menuntut ilmu, seperti kita kalau datang ke masjid harus menutup aurat. Sekarang dalam kajian online juga harus menutup aurat. Yang wanita pakailah jilbabnya, yang laki-laki pakailah pakaian yang tertutupnya. Nah, dengan kita memperhatikan adab teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan kepada kita ilmu. Baik, dan hari ini kita akan mempelajari kembali kaidah dalam dunia ilmu. Disebutkan man lam yutqinil usul hurimal wusul. Man lam yutqinil usul hurimal wusul. Yang artinya barang siapa yang tidak mutqin dalam perkara usul, maka dia akan diharamkan dari sampai pada tujuan. Barang siapa yang tidak mutqin. Mutqin itu artinya kuat. Ya, seperti orang kalau punya hafalan Quran, kamu hafal Quran berapa juz? Saya hafal Quran 10 juz. Mutqin nggak hafalannya? Nggak mutqin sih, yang mutqin paling cuma 5 juz. 5 juznya masih suka lupa-lupa. Nah, itu mutqin itu artinya kuat. Al-usul itu artinya pondasi, dasar-dasar. Ya, barang siapa yang tidak kuat pondasinya, hurimal wusul, maka ia akan diharamkan dari sampai pada tujuan. Ya, tujuan kita dalam menuntut ilmu adalah agar kita berilmu, agar kita menguasai ilmu yang kita pelajari. Nah, kalau kita tidak kuat pada usulnya, maka sulit bagi kita untuk meraih ilmu tersebut. Nah, usulnya tersebut, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ini adalah ilmu dasar dalam agama kita. Ya, seseorang yang mau menguasai agamanya, mau mendalami agamanya, tidak ada jalan kecuali dia harus belajar bahasa Arab. Oke, kemudian kaidah yang kedua teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau meraih ilmu itu teman-teman, di antara jalannya itu kita nggak bisa serabutan. Nggak bisa comot sana, comot sini, ya. Tapi kita harus menempuh tadarruj, yaitu menuntut ilmu itu harus berjenjang, bertahap, gitu. Jadi menuntut ilmu itu tidak boleh langsung sekaligus, tapi harus bertahap. Maka disebutkan man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa meraih ilmu sekaligus di waktu yang bersamaan, di waktu yang sedikit, tapi dia mau mendapatkan semua ilmu, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmu itu akan lari dari dia. Ilmu akan pergi dari dia. Bukan dia mendapatkan ilmu, tapi dia akan terjauhkan dari ilmu tersebut. Maka teman-teman, kami pesankan bahwa di program ini kita belajarnya secara bertahap, ya. Tidak terlalu banyak bab yang akan kita pelajari pada setiap pertemuannya. Namun kalau dirasa memang sudah cukup, maka kita akan berpindah pada bab yang berikutnya. Namun kita berupaya di setiap pertemuan, maka kita berusaha untuk memahami, kemudian dari setiap pertemuan tersebut ada faedah yang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Baik. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Namun saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk yang baru bergabung, yang kemarin berhalangan, ada yang sakit, ada yang pergi, ada yang punya keperluan lain. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bergabung. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi thalibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Arab kita. Silakan dibuka bukunya masing-masing halaman ke-9. Oke. Baik, iftahu
kutubakum. Open your book. Iftahu kutubakum. Nah, baik, metode pembelajaran kita sama seperti kemarin, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan talkinkan terlebih dahulu, lalu nanti teman-teman ikuti pelafalannya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Man hadza? Man Man hadza? hadza? Baik, man hadza? Man Man hadza? Ada Man Hadza hadza? tabibun. Hadza tabibun. Man hadza? Man Hadza Hadza waladun. hadza waladun. Man hadza? Man Man hadza? hadza Hadza talibun. Hadza talibun. talibun. Ahadza waladun? Hadza waladun. La, hadza rajulun. La Hadza Rajulun. Baik, barakallahu fikum. Ana usyir ila aswar wa antum taquluna man huwa. Baik, jadi ana akan tunjuk nanti ke gambar, nanti teman-teman sebutkan siapa dia. Oke, wahid, itsnan, tsalatsa. Man hadza? Hadza talibun. Baik. Talibun atau tabibun? Tabibun. Baik. Tabib dengan dipanjangkan huruf ba-nya. Tabibun. Tabibun. Baik, nukarir. Kita ulangi lagi. Man hadza? Hadza Hadza tabibun. Tabibun. Wa man hadza? hadza Hadza waladun. Jamil. Man hadza? Hadza Talibun. Ahadza waladun? La Hadza rajulun. Baik, Allah yubarik fikum. Naam. Min huna ayuhal ikhwah wal akhwat rahimanillah wa iyyakum nata'allamu harfa man. Nata'allamu harfa man. Wa man min harfi al-istifham. Man termasuk kata tanya, termasuk huruf tanya sama seperti ma. Lakin nuridu an na'rifa mal farqu baina ma wa man. Ma huwa al-farq baina ma wa man. Lahizu harfu ma hada idza aradna an nas'ala li ghair al-aqil. Baik, ada badil awalan. Kalau kita mau bertanya kepada sesuatu tentang sesuatu yang tidak berakal, berarti selain orang, maka kita gunakan kata tanya ma. Lau qultu mathalan ma hadza? Lagi sekali. Baik, lau qultu mathalan ma hadza wa ma hadza? Baik, nasta'mil harfa ma. Kita gunakan huruf ma. Tapi kalau kita mau tanya tentang orang, maka kita pakai man. Contoh, bijanibi huna al-an rajulun. Misal di samping saya ada seorang laki-laki. Kemudian teman-teman tanya, ya Ustadz, man hadza? Man hadza? Maka Anda jawab, hadza waladun, masalan. Au hadza ustadun, masalan. Au hadza mudarrisun. Hadza Muhammadun. Hadza Aliyun. Wahakadha. Jadi perbedaan antara ma sama man, teman-teman gimana? Kalau ma kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Ghairul aqil, tidak berakal. Adapun man, ini kita gunakan untuk menanya sesuatu yang berakal. Ya, berakal maksudnya adalah manusia, orang, gitu. Mafhum hadza bisa dipahami? Insyaallah. Karenanya, baik, barakallahu fikum. Karenanya di sini ada 4 orang, ya. Dan kalimat yang ditanyakan di sini adalah man hadza. Kata tanya yang digunakan man, bukan ma. Baik. Berarti kalau gitu man artinya Apa? Siapa? Siapa? Naam, siapa? Baik. Bi khilafi ma bima'na apa? Man bima'na siapa. Baik. Al-an nuridu an nahfadha hadhihi al-mufradat al-jadidah min tabib ila rajul. Baik, naqra ma'an tabibun.
Tobi. Tabibun. 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 Waladun. 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 Talibun. Talib. Talibun. Talib. Talibun. Rajulun. 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 جميل جدا. هذا الرجل هو طبيب. من طبيب؟ طيب طبيب Tabib. هو الذي يعمل في المستشفى. من أسماء المستشفى مثلا RSCM، RS Pertamina مستشفى. وفي المستشفى طبيب. صحيح؟ في المستشفى طبيب. وإذا نظرنا إلى هذه الصورة هناك رجل ويستخدم أو يستعمل في أذنيه سماعة. نعم. من هنا نعرف أن الرجل هو طبيب. إذا ما معنى طبيب؟ Tabibun bermakna Tabibun dokter. bermakna dokter أحسنتم. laki-laki. أحسنتم دكتور. طيب جميل. ثم ما معنى ولد؟ ننظر إلى الصورة. هناك ولد وفي يده حلوة. في يده حلوة. Di tangannya ada permen. Siapa yang megang itu? Anak kecil. Baik, waladun bima'na anak kecil. Baik, amma hada huwa talibun. Talibun masalan mislukum antum. Pak Imam huwa talib, Pak Puput talib, kemudian Pak Abi talib. Baik. Amma ana mudarrisun. Naam. Wa anta talib. Amana talib. Makna bimana. Talib bermakna pelajar atau siswa. Mumtaz. Baik, talib bimana pelajar, siswa, murid. Naam. Ada huwa ma'na talib. Wa rajul mithli ana. Ana rajulun. Rajul bermakna anak laki. Rajul bermakna lelaki dewasa atau pria. Pak Abi rajulun. Abu Safa rajulun. Wa nahnu rijal. Baik. Rajulun artinya apa? Rajulun bermakna pria. Pria. Baik. Coba ini tolong dihafalkan. Ana berikan waktu 1 menit untuk teman-teman menghafal 4 kosakata ini. Tabib, walad, talib, dan juga rajul. Ya, harus dihafal ya. Man hafidha? Ada yang sudah hafal? Turja. Itu. Oke. Oke, barakallahu fikum. Ya, sekarang Anda tanya satu-satu dulu sebagian dari teman-teman yang hadir. Pak Misbah. Nah, as'aluka Pak Misbah. Baik. Soal ajib. Baik. Man hadha? Hadza talibun. Baik, Wahidan. Tabibun. Tabibun. Barakallahu fikum. Sekarang satu-satu dulu ya. Anda tanya Pak Misbah dulu. Pak Misbah, man hadha? Iftah audio min fadlik. Unmute please. Pak Misbah. Wahid. Isnan. Ya, bentar Pak Ustadz, mau ke toilet dulu. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Salam. Fitri. Naam. Ustaz. Fadhal. Man hadha?
هذا طبيب Tabi, بن tabibun. Oke, jami'an. انتظر. وجدت المشكلة رضي الله عنه. Barakallahu fiik. Nah, baik, yang berikutnya Pak Imam, man hadha? Hadza talibun. Hadha Talibun. baik, barakallahu fiik. Oke. Tsumma ba'dahu bentar ya, ini agak nggak kayak biasanya nih. Kalau biasanya Anda bisa langsung geser gitu. Ini kalau nggak bisa ya. Ya, satu lagi aja. Dari yang akhwat. Ya, Ummu Al-Farah. Ajibi an su'ali hadha. Ya Ustaz. Baik. Boleh dijawab Ummu Al-Farah. Hal hadha waladun? Hal ini sama artinya seperti a. Hal hadha waladun bermakna ahadha waladun? Al-jawab La. la. Hada rajulun. La hadha rajulun. Rajulun. Nah, jamil. Sekarang anak tanya Bu Neni. Ya, Bu Neni. Ma ma'na tabibun? Bu Neni, ma ma'na tabibun? ما معنى طبيب؟ Aywa. طبيب بمعنى دكتور. Tabibun di mana dokter. Oke, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya Bu Dewi. As'aluki. Madza naqulu bil Arabiyyah? Anak kecil. Madza naqulu bil Arabiyyah? Anak kecil. Anak kecil waladun, Ustaz. Anak kecil waladun. Ahsanti, ahsanti. Baik, Abu Wais. As'aluka. Naam, Baik. Ustaz. Naam, ma ma'na rajulun? Ma ma'ana rajulun. Rajulun bimakna seorang laki-laki tadi. Oke, mumtaz. Rajulun bermakna laki-laki, seorang laki-laki. Boleh seperti itu. Ahsantum jami'an, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada halaman yang setelahnya. Nah, ini juga yang setelahnya. Perhatikan. Hunaka mufradat jadidah allati tata'allaqu bil hayawanat. Ya. Allati tata'allaqu bil hayawanat. Jadi ada vocab baru yang berkaitan dengan hewan-hewan. Ya. Misal kita lihat contoh di sini. Ada gambar apa ini? Anjing. Anjing, maka kita katakan hada kalbun dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Adapun yang di atasnya, ini ada kosakata baru, tajirun, dan tajirun bermakna mana tajir? Pedagang. Oke, pedagang ya, bukan tajir versi Indonesia. Dagang. Nah, orang yang dia tuh orang yang tajir misalnya, orang yang kaya gitu, bukan. Tapi tajir di sini artinya pedagang. Nah, sekarang saya minta coba siapa yang mau baca? Pertama, tafadhol. Ini Ustaz. Anak itu siapa? Khairia Umur Rizki yang namanya pakai sumai saya. Tafadhol. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Burika fik. Tarjimi min fadlik. Man hadza tajirun. Ya, tarjimi min fadlik. Coba diterjemahkan. Oh, siapa ini? Ini seorang pedagang. Oke, yang atasnya? Apa ini? Ini adalah sebuah masjid. Ini adalah sebuah masjid. Baik, barakallahu fiik. Ummu Ibrahim, tafadhali. Hadza kalbun.
أهذا كلب؟ لا هذا قط. Jamil. Ma ma'na kalbun wa ma ma'na qittun? كلب بمعنى anjing, قط بمعنى kucing. Baik, barakallahu fiik. Kalbun anjing tadi sudah, qittun kucing. Kucing. Nah, qittun kalau kucing bahasa Arabnya qittun. Kalau Englishnya cat. Kalau bahasa Rusianya kot gitu. Bahasa Rusianya kot. Nah, jadi kalau kita dengar ada kalimat hadza qittun atau qittatun, boleh juga sama. Ya, bisa qittun, bisa qittatun, itu artinya sama-sama kucing. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Bu Nunung, tafadhali. Hada hamirun. Himarun. Hada himarun. Nah, Hada himarun. La, hada hisonun. oke, Jamil. Ma ma'na himar wa ma ma'na hisan? Himar bermakna keledai, hisan bermakna kuda. Syaikhlah, barakallahu fiik. Nah, oke. Jadi himar bermakna keledai, hisan bermakna kuda. Baik, hada hisanun wa hada himarun. Baik, barakallahu fiikum. Yang berikutnya Pak Eka. Coba tolong dibaca Pak Eka. Tafadhol. Wa ma hada hada jamalun. Tarjim. Terjemahkan. Ini apa? Ini adalah unta. Oke, dan apa ini? Ini adalah unta. Oke, teman-teman, di sini ada huruf waw. Kemarin Anda sampaikan juga ya. Huruf hijaiyah itu ada yang satu huruf sudah punya arti. Dan dari teman-teman yang mengirim resume itu ada juga yang mengirimkan. Yang Anda sebutkan ada huruf ba, huruf hamzah, huruf kaf, huruf lam, huruf waw, huruf fa. Nah, di sini ada huruf waw. Waw artinya apa kemarin? Dan. Dan. Oke, waw artinya dan. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Taib, lahidhu. Perhatikan teman-teman. Naqra jamalun wala naqra jamalun. Idza qara'na jamalun, dengan dipanjangkan mimnya, maka nanti berubah artinya. Ana ulangi, kita bacanya jamalun, bukan jamalun. Mimnya tidak dipanjangkan. Emang kenapa kok sebatas panjang pendek harus diperhatikan gitu? Nah, jawabannya kalau kita salah panjang pendek dalam bahasa Arab, itu artinya nanti berubah. Sebagian kalimat seperti itu. Jadi kalau jamal di sini yang dimaksudkan adalah hewan onta. Kalau kita bacanya jamal, dengan dipanjangkan mimnya jamalun, itu artinya adalah jamil. Ma mana jamil? Bagus. Bagus, beautiful. Itu arti jamal. Ya, makanya tidak asing. Mungkin ada di antara kita punya teman, keluarga, atau orang yang kita kenal namanya siapa? Jamaluddin. Nah, ada ya Jamaluddin. Ad-din artinya apa ad-din? Agama. Nah, kira-kira namanya itu Jamaluddin atau Jamaluddin? Yang maknanya itu ontanya agama atau keindahan agama? Jamaluddin. Dengan dipanjangkan mimnya. Ya, keindahan dalam agama. Oke, sekarang teman-teman di sini ada setidaknya 5 hewan yang sudah dikenalkan. Ya, nanti ada lagi di situ 1. Kita coba untuk memahami yang 5 ini dulu. Kita baca sama-sama. Kalbun. Kalbun. Himarun. Hisanun. Jamalun. Baik, maratan ukhra. Kalbun. Qittun. Himarun. Hisanun. Jamalun. Oke, barakallahu fikum. Ana minta coba Kak Utruja, Kak Mazaya, boleh diulangi kembali. Sebutkan nama-nama hewan yang tadi. Ya, tafadhali. Kalbun, qittun, himarun,
حصان جمل طيب ما شاء الله عليك بارك الله فيك شكرا لك ثم بعدها Bu Yati Akbar تفضلي Nah, udhkuri hadhihi al-hayawanat. Sebutkan hewan-hewan ini. Akbar. Qalbun, qaitun, himarun, hisonun, jamalun. Tamam, ahsanti. Bu Halimah. Nah, Bu Halimah, tafadhali. Ya Ustaz. Ya, sebutkan. Kalbun, kitun, Himarun, harun, hisonun, hisonun, Nah, terus jamalun, Jamalun. jamalun. Oke, barakallahu fiik. Yang berikutnya Kak Amira. Boleh disebutkan lagi? Qalbun, kitun, himarun, hisanun, jamalun. Ahsanti. Baik, sekarang yang ikhwan. Fadhal Pak Puput. Qalbun, qitun, himarun, hisanun, jamalun. Jamil. Barakallahu fiik. Pak Imam. Kalbun, qitun, himarun, hisanun, jamalun. Oke, barakallahu fiik. Abu Sofa. نعم يا أستاذ هذا قلب قط حمار حصان وجمل. Ewa. Ahsantum jami'an. Ahsantum kullukum. Baik, sekarang anak perbesar gambar ini. Ya. Terus nanti anak tanya kembali, teman-teman. Sampai tidak terlihat kosakatanya. Barakallahu fikum. Anak tanya sekarang. Kami sebah as'aluka. Ma hadza? Hadza himarun. Hadza himarun. Ahadza kalbun? Hadza kittun. Ajib bina'am aw la awalan. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Hadza kittun. Wa ma hadza? Hadza hisarun. Hisanun. Hisarun. Hisarun aw hisanun? Hisanun. Hisanun biharfin nun. Ahsanta. Baik, yang berikutnya Bu Nina. Assalamualaikum Bu Nina. Bu Nina sudah siap belum? Oke, saya ganti dulu sama Bu Nur. Oke, Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza jamalun. Oke. Ahadza himarun? Naam, hadza khimarun. La, khimar atau himar? Himarun. Nah, biharfil ha wala biharfil kha. Ya, jadi ini dia juga alasannya harus ditalkin seperti kemarin Anda sampaikan agar tidak salah mengucapkan juga ya. Himar dengan huruf ha teman-teman atau pakai kha? Ha. Nah, biharfil ha. Kalau bacanya khimar pakai kha itu artinya berubah loh. Apa artinya khimar? Yang dipakai sama ibu. Jilbab gitu. Padahal tipis ya. Pengucapannya itu tipis gitu antara ha sama kha, antara hi sama khi. Tapi artinya beda, yang satu hewan, yang satu pakaian, jilbab. Gitu. Ini dia lahidhu, perhatikan baik-baik. Oke. Yang berikutnya Ummu Nisa. Naam, as'aluki. Baik. Ahadza kalbun? Naam, hadza kalbun. Wa ma hadza? Hadza himarun. Wa ma hadza?
Hadza hisanun. Ada hisanun. Jamil. Kemudian yang berikutnya dari Ikhwan Pak Eka. Oke. Ahadza qitun? Naam. Ada kitun. Baik, jamil. Ahadza hisanun? La. Hada himarun. Jamil. Burika fik. Pak Abi sekarang, boleh dibuka audionya. Ya, Pak Abi siap? Ya Pak. Baik, barakallahu fik. Ma hadza? Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? Saya lupa. Ahadza kalbun? Eh, Kalau tadi kalbun yang atas, ya. ya. Nah, ini berarti na'am atau la? Ahadza kalbun? La. La. Hadza himarun. Himarun, tamam, tamam. Ahadza qittun? La. La. Hadza jamilun. Ayo, Jamil atau Jamal? Oh ya, hadza jamalun. Nah, hadza jamalun. Baik, seperti itu teman-teman. 5 kosakata berkaitan dengan hewan. Ini insya Allah sudah kita hafalkan bersama. Kita masuk pada halaman berikutnya. Oke, anak minta Bu Feti, coba baca Bu. Bagian ini yang atas. Ya Ustaz. Ma hadza hadza dikun. Jamil, terjemahkan. Apa ini? Ini ayam jantan. Naam, hadza dikun, ini seekor ayam. Baik, barakallahu fik. Yang berikutnya. Ini kalau anak perhatikan dari daftar nama yang hadir, insya Allah semuanya sudah kebagian baca kan ya. Balkis, tafadhali Balkis. Oke, coba baca Balkis. Man hadza Kencangin Balkis suaranya ya. man hadza hadza mudarrisun. Artikan. Siapa ini? Ini guru laki-laki. Baik, ahsanti. Mudarris bimana teacher. Hada mudarrisun wa haula'i tullabun. Hada talib, talib, talib wa haula'i kulluhum tullab. Tamam. Kemudian berikutnya ada yang mau? Boleh, siapa yang mau baca? Saya boleh lagi. Ya, sebutkan siapa namanya? Balkis. Oh, Balkis lagi. Ayo, Balkis. Ahadza komisun la hadza mindilun. Artikan, Balkis. Apakah ini itu kemeja? Tidak, ini apa ya? Mindil. Mindil. Tisu. Tisu. Nah, barakallahu fiik. Mindil bisa kita terjemahkan tisu, selampe, sapu tangan, serbet, dan semisalnya. Ini mindil. Boleh juga kita bacanya bi fathil mim dengan difathahkan huruf mimnya, yaitu mandil. Jadi boleh teman-teman ucap tisu itu mandil atau mindil, ya, tidak mengapa. Boleh kedua-duanya. Dikasrohkan mimnya atau difathahkan huruf mimnya. Thayyib. Kita baca kosakatanya. Dikun. Dikun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mindilun. Mindilun. Dikun. Apa makna dikun, teman-teman? Ayam jantan. Dikun bermakna ayam jantan. Jamil. Wa ma makna mindil? Mindilun bermakna tisu serbet atau sapu tangan. Ahsantum. Ma makna mudarris? Guru. Pengajar atau guru. Oke. Ma makna tajir? Pedagang. Pedagang. Yang tadi di halaman sebelumnya yang atas itu,
ya, yang ini bagian atasnya tajir, pedagang. Berarti berkaitan dengan orang. Ada yang bisa menyebutkan siapa aja tadi yang disebutkan di sini? Tajirun, 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 mudarisun, rojulun, waladun, tobibun, Ibun, rojulun, Tol- mudarisun. Tolibun. waladun. Oke, al-muhim ya. Tabibun, waladun, talibun, rajulun, tajirun, wa mudarrisun. Nah, sittatu ashkhas. Ada 6 orang yang disebutkan di sini. Oke. Adapun hewan, berapa tadi yang disebutkan? Kalbun, kitun, himarun, hisonun, jamalun, dikun, 6. 6 juga ya, sama. Baik, 12 kosakata nya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ana mau Ada. tanya Ustaz, Afwan, Ya, izin. sebentar. Satu-satu siapa? Siapa dulu? Ana Marifah. Ya, tafadholi. Tadi bedanya gitu sama kita tuh apa Ustaz? Nah, bedanya di ini aja, di dia betina atau jantannya. Itu aja. Kita tuh betina ya. J. Tulisannya bagaimana Ustaz? Tinggal ditambahkan huruf ta marbutah setelah huruf to. Oh ya, syukran Ustaz. Al-afu. Baik, yang lain? Mau Saya tanya, Ustaz. Ya, Mu'al-Farah. Ustaz tadi kan di awal kan ada yang bilang ini sama artinya sama kayak ahaza gitu ya. Itu apa tadi? Itu hal. 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 Ah. Jadi kalau teman-teman melihat ada kata hal itu artinya sama seperti a. Apakah? Gitu ya. Salah kayak anak tanyakan. Tulisannya gimana Ustaz? Hal hadza kitabun? Na'am hadza kitabun. Hal hadza kitabun? La, hadza qalamun. Ya, tulisannya Mu Al-Faro tulisannya gitu. Ya, seperti ini tulisannya tuh. Hal. Oh, ya. Artinya apakah? Oke, Bu Feti. Tafadhali. Ingin bertanya, Bu Feti? Afwan Ustaz. Ini saya ingin menanyakan perbedaan ini untuk penggunaan hadza Ustaz. Yeah. Ini kan kalau di sini itu untuk benda-benda yang single untuk contohnya dan untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Apakah penggunaan hadza untuk itu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Sahih. Ya. Jadi sama ya, kita juga di bahasa Arab itu ada bentuk singular, ada bentuk pluralnya juga. Nah, tapi itu nanti ya, Bu ya. Sekarang masih untuk singular dan untuk jenis laki-lakinya dulu. Itu belum dijelaskan. Nanti kalau sudah di bab ke-6 baru dijelaskan perbedaannya, J. Barakallahu fiik. Sekarang telan dulu seperti itu, ya. Nah. Soal akhir, pertanyaan yang lain? Pak Misbah mau tanyakan? Enggak, Ustaz. Tidak. Bu Nuraini? Enggak? Bu Nunu? Tidak ada. Ahsantum. Baik, kalau gitu kita masuk kepada yang berikutnya. Nah, ini mulai latihan kita membaca kalimat bahasa Arab yang tidak diberi harokat. Luar biasa ya. Baru 2 pertemuan, kita udah diajarin baca kalimat gundul gitu. Nah, makanya ini jadi sebuah knowledge juga buat kita. Mungkin selama ini kita pernah bertanya-tanya, itu kok orang bisa ya baca kalimat gundul nggak ada harokatnya gitu. Gimana cara bacanya? Gimana cara menentukan katanya gitu. Nah, tahapannya seperti yang teman-teman sedang pelajari. Jadi dikenalkan dulu kata demi kata, sampai kemudian bisa melafalkannya, terekam penulisannya, kemudian dikenali bentuk katanya seperti itu, sampai nanti bisa diucapkan. Nah, kayak gitu tahapan seseorang bisa membaca kalimat yang tidak berharakat. Ya. Karena memang dahulu Al-Quran itu tidak berharakat. Dahulu Al-Quran tidak berharakat. Jangankan berharakat, dengan nuktoh titik aja itu mboten enten. Nggak ada titiknya. Antara huruf dal dengan huruf zal, sama nggak ada bedanya. Antara huruf ba dengan huruf nun, sama nggak ada bedanya. Antara huruf ta dengan huruf ya, sama juga nggak ada bedanya. Namun, Allah SWT telah menjanjikan apa? Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah turunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kami juga yang akan
menjaga Al-Quran tersebut. Gitu. Maka dihadirkanlah para hufadzul Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran sampai hari kiamat nanti, Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah tulisannya. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk kepada latihan membaca. Ana pinta dari ya, Umu Nisa, tafadhali. Ma hadza qalamun. Baik. Terjemahnya? Apa ini? Ini sebuah pena. Barakallahu fiik. Coba Umu Nisa tunjuk satu temannya. Boleh dari yang ikhwan, boleh dari yang akhwat. Ummu Dewi. Iya, Bu Dewi. Monggo. Hadza kalbun. Mm-mm. Ini anjing. Ini seekor anjing. Barakallahu fiik. Bu Dewi tunjuk temannya. Eka, Pak. Ustadz. Siapa? Eka. Oke, fadhal. Baik, Kak. Man hadza tabibun. Siapa ini? Ini adalah dokter. Barakallahu fiik. Baik, Kak, tunjuk temannya. Bentar. Fadhal. Baik, Kak, boleh pilih temannya siapa? Pak Misbah. Pak Misbah. Fadhal. Rakam 4. Hadza jamilun. Hadza Jamilun. jamilun. Jamilun atau jamalun? Jamalun. Jamalun. Terjemahnya apa? Ini Onta. Baik, barakallahu fiik. Tunjuk Pak Misbah. Pak Puput. Pak Puput, fadhal. Temennya mana? Hadza kalbun? La, hadza qitun. Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Ahsanta, ahsan. Ya, asyir ila sadiqik. Tunjuk temannya. Pak Puput. Buka audionya. Pak Imam. Pak Imam, fadhal. Ahadza dikun? Naam, hadza dikun. Oke. Apakah ini seekor kucing? Seekor ayam jantan? Naam, hadza dikun. Ya, ini seekor ayam jantan. Oke, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Sahih. Berikutnya Pak Imam tunjuk temannya. Pak Abi. Pak Abi, monggo. Hadza hisanun? La, hadza himarun. Apakah ini hisanun apa ya? Hisan. Hisanun. Delman pakai Apakah apa? ini sebuah kuda? Oke. Tidak. Ini adalah himarun. Ini adalah ini adalah keledai. Nah, seekor keledai. Barakallahu fiik. Ya, Pak Abi, tunjuk lagi temannya. Boleh dari Balkis. yang Ummahat, boleh. Umi Balkis ya. Balkis. Ya, Balkis. Fadhal Balkis. Hadza mindilun. Ini sapu tangan. Oke, barakallahu fiik. Tunjuk Balkis temannya. Dewi. Siapa? Bu Dewi. Kencengan Balkis, nggak kedengeran. Dewi. Bu Dewi. Iya, tafadhali Bu Dewi. Hadza waladun. Naam. Hadza waladun. Terjemahnya? Apakah dia seorang anak laki-laki? Iya. Oke, barakallahu fiik. Al-akhir, tafadhali Bu Dewi.
Ya. Halimatus Sa'diyah. Oke, Bu Halimah, monggo. Ya, Bu Halimah boleh dijawab nomor 10. Buka audionya. Man hada rojulun. Apakah man hada apakah Yo, man lil aqil untuk orang, nanya orang. man Berarti oh, ya. Apakah dia man hada rojulun lupa rojulun itu laki-laki. Seorang laki-laki. pria. Kalau man dulu nih Bu, kata tanyanya adalah man. Apa tadi artinya man? Man hada apakah dia Nah, kalau apakah dia kan berarti ada setelah hadanya ada titik-titik, ada katanya tuh. Ini bukan apakah iya, ya, betul. man bermakna betul. siapa. Oh siapa? Siapa dia? Siapa ini? Oh siapa ini? Nah, Siapa ini? Dia seorang laki-laki. Oke, hada, apa mana hada Bu? Hada di mana Ini. 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 Nah, berarti kalau man hada siapa ini? Jawabnya hada lagi kan? Hada rojulun. Iya. Ini Ini laki-laki. laki-laki. Ini Ya, seorang seperti itu laki-laki. ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah selesai dari bab yang pertama, teman-teman. Ya, kita akan lanjutkan karena bab yang kedua ini singkat, sedikit, hanya 2 halaman dan ini mudah. Baik, kita baca sama-sama. Ad-darsus tsani. Ad-darsus Ad-darsusani. Dzalika. Dzalika. Ma dzalika? Ma dzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika Hadza baitun. masjidun wa dzalika baitun. baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Dzalika kalbun la dzalika qittun. Dzalika kalbun la dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika Ma sarirun. dzalika sarirun. Baik, nantaqil ila safhati thaliyah. Kita pindah halaman berikutnya. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man Hadza mudarrisun Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Ma dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukarun wa dzalika laban. Aywa, barakallahu fikum. Nah, sederhananya teman-teman, di bab kedua ini kita dikenalkan ismul isyarah lil ba'id. Amma bil liqa'il ams nata'allam atau ta'allamna ismul isyarah lil qarib. Kalau kemarin kita belajar kata tunjuk dekat, apa itu kata tunjuk dekatnya? Hadza. Nah, sekarang kita dikenalkan kata tunjuk jauh, yaitu zalika. Naam. Hadza wa zalika. Kalau kita mau menunjuk sesuatu yang dekat, kita katakan hadza jawal, hadza kitab, hadza qalam, hadza miftah wa hakadha. Kalau kita menunjuk yang jauh, kita ucapkan zalika, zalika baitun, zalika masjidun, zalika hisanun, zalika kalbun wa hakadha. Baik, bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Oke, poinnya itu. Nah, nanti di sini untuk latihan teman-teman, silakan ini diterjemahkan. Oke, silakan diterjemahkan. Dan ini buat tugas ya. Ini buat tugasnya menerjemahkan halaman yang ini. Oke, kemudian yang Berarti berikutnya. zalika ini artinya itu ya? Betul Om. Zalika artinya itu. Baik, nah di sini kita dikenalkan man hadza wa man dzalika.
Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imam. Ma ma'na imam? Pemimpin. Alladzi ya'ummu bin nas. Imam masjid. Naam, alladzi ya'ummu bin nas fil masjid. Ya, orang yang imamin manusia di masjid. Ini imam. Boleh juga pemimpin. Baik, tapi kita sesuaikan dulu. Yang imam, maka imam di sini maksudnya imam salat. Hada imamun wa hada mudarris. Baik, imam. Nah, di sini dikenalkan kembali kosakata baru, ada 3, ada hajar, kemudian sukkar, dan juga laban. Kita baca sama-sama. Hajarun. Hajarun. Sukkarun. Sukkarun. Labanun. Labanun. Baik, insya Allah hajar tidak asing. Ya, kita suka dengar kata hajar aswad. Nah, hajar aswad itu artinya apa kira-kira? Batu aswad. Hitam. Nah, aswad Batu itu hitam, hitam. betul ya. Hajar aswad batu hitam. Kalau sukkarun, mana sukkar? Sugar. Nah, sukkarun, sugar. Sama dengan apa namanya? Bahasa English. Kemudian labanun, mana laban? Susu. Oke, labanun di mana susu. Hajarun, sukkarun, wa labanun. Baik, sekarang ada 4 soal. Silakan yang mau menjawab nomor 1. Saya Ustaz. Ya, Pak Fitri, tafadhali. Hada sukarun wa dzalika labanun. Nah, terjemahnya. Ini gula dan itu susu. Oke, baik. Tunjuk temannya, Bu. Nunung. Ya. Yang mana Ustaz? Rakam isnain. Manzalika, zalika imamun. Siapa itu? Itu imam. Naam, itu seorang imam. Oke, Sarasa. Silakan Bu Nunung boleh pilih ke temannya. Siapa ya? Ummu Halimatus Sa'diyah. Oke, Bu Halimah. Afwan Ustaz, saya enggak bisa. Oke, barakallahu fiik. Boleh Bu Halimah bantu tunjuk yang lain? Ntar saya tunjuk ya. Amira, Iya. Nomor berapa sih? Rakam Sarasa. Adzalika kitun la dzalika kalbun. Apakah itu seekor kucing? Tidak, itu seekor anjing. Ahsanti. Ayo Amira tunjuk yang lain. Kautrujah. Siapa? Utrujah. Ayo, tafadhali. Ma hadza hajarun. Apa ini? Ini adalah sebuah batu. Oke, ini sebuah batu. Baik, Masya Allah alaikum. Sudah bagus semua. Teman-teman bisa membaca, menerjemahkan, dan juga menghafal kosakatanya. Nah, di setiap bab, di sini dikenalkan ada al-kalimat al-jadidah, yang artinya kosakata yang baru. Yuk, kita baca sama-sama. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Kalimatul jadidah. Imamun. Hajarun. Sukkarun. Labanun. Ma ma'na laban? Susu. Ma ma'na sukkar? Gula. Ma ma'na hajar? Batu. Wa ma ma'na imam? Imam. Aywa, ahsantum jami'an. Alhamdulillah selesai. Fitamamil waqt. Ya, pas 6.30 kita selesaikan. Alhamdulillah sampai bab yang kedua. Sekali kami sampaikan, diberikan tugas PR untuk menerjemahkan halaman yang ke-12 ini. Jadi teman-teman nanti tolong dikerjakan, diterjemahkan, boleh ditulis di sebelahnya seperti ini atau di bawahnya, ya, diartikan.
Kalau nggak punya bukunya gimana? Ya bisa coret-coret di PDF misalnya, atau mau disalin di buku tulis untuk latihan writing, boleh juga, nggak masalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Halaman 12 aja ya Ustaz. Ye. Afwan Ustadz, kirim tugasnya kemana Ustadz? Kirim tugasnya ke nomor yang kasih info biasa di di pengumuman itu. Oh, naam. Sekarang Oke. Ustadz. Yang lain? Ustaz, apakah rangkumannya juga dikirim? Betul. Kemarin tuh sudah banyak yang kirim rangkuman juga, alhamdulillah. Buat teman-teman yang belum merangkum kemarin, maka coba nanti dikirimnya double berarti ya. Kirimnya double. Kemudian juga di setiap pertemuan usahakan teman-teman selalu membuat rangkuman. Jadi kalaupun yang kemarin sudah mengirimkan rangkuman untuk pertemuan kemarin, maka hari ini juga ditugaskan untuk membuat rangkuman lagi. Dibuat summary lagi. Apa yang dipelajari pada kesempatan hari ini dicatat ya. Tujuannya adalah untuk memastikan. Kayak kemarin ada dari sebagian teman-teman itu yang mencatat kemudian anak koreksi. Anak tidak menyampaikan kalimat seperti ini gitu. Terus ada juga yang melebihkan sesuatu yang belum pernah anak sampaikan juga gitu. Belum kita pelajari tapi sudah ditulis. Itu anak sampaikan juga. Artinya tulislah sesuai apa yang disampaikan, tulis sesuai apa yang kita pelajari pada hari ini. Adapun maklumat yang sudah diketahui, kalau tidak Anda sampaikan itu tidak perlu dicatat. Ya, barakallahu fikum. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Batas pengirimannya sampai kapan Ustaz? Hari ini. Batas pengirimannya hari ini ya. Di weekend. Boleh sampai malam nanti. Yang penting tidak lewat dari hari Ahad. Nah. Baik, ada pertanyaan? Berarti kalau yang hadir hari ini, Ustadz, yang kemarin nggak usah di Tidak usah, Pak. resume. Betul. Untuk yang tidak hadir kemarin, tidak usah mengirimkan resume. Pak Misbah, ada pertanyaan? Pak Imam? Cukup. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Ana berhusnudzon di antara teman-teman ini, Masya Allah, mungkin sudah ada yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Mungkin sudah menyelesaikan juga kitab Durusul Lugha ini. Kalau dari cara ngomongnya, dari cara menjawabnya itu kelihatannya sih seperti itu, gitu. Nah, tapi masih mau bersabar dengan penuh ketawadhuan, mau mengulang pelajaran dari dasar. Semoga Allah berikan pahala yang besar atas kesabarannya, dan juga untuk teman-teman yang mengalami kesulitan, ya, tetap harus bersabar dan berusaha. Dan jangan lupa untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan ditolong Allah, maka sulit bagi kita untuk bisa paham. Oke, dan ingat pula bahwasannya ketika kita belajar, ya, kita niatkan untuk mengangkat ketidaktahuan pada diri kita. Teman-teman yang semula belum belajar bahasa Arab, nggak tahu bahasa Arab, sekarang belajar, maka niatkan itu untuk mengangkat ketidaktahuan. Oh, saya dulu nggak tahu nih. Saya pengen jadi tahu, saya pengen jadi bisa, supaya saya ngerti bahasa Arab, ngerti Quran, ngerti hadis, bisa beribadah yang benar untuk kepada Allah. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah belajar, jadikan momentum ini sebagai momentum untuk murojaah, mengulang pelajaran. Barangkali dahulu ada maklumat yang terluput, ya, ada knowledge yang belum pernah didapat. Nah, itu dicatat, dijadikan faedah. Di antara nasihat para ulama, selain mengangkat kejahilan pada diri sendiri, maka kita juga meniatkan untuk mengangkat kejahilan pada orang lain. Ya, kita tidak pernah terfikir mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Ada di antara teman-teman yang kemudian Allah berikan taufik untuk bisa menguasai bahasa Arab dan bisa menjadi pengajar bahasa Arab, gitu kan? Nah, itu semua tentu perlu diniatkan. Ketika kita mengajarkan bahasa Arab, maka itu merupakan fadilah yang besar. Ya, seseorang ketika dia diberikan taufik untuk mengajar, itu merupakan fadilah yang besar. Ada sebuah perkataan bagus dari sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan ta'allamul ilm. Beliau menyebutkan ta'allamu al-ilma. Hendaknya kalian pelajari ilmu, belajarlah kalian, kata beliau. Fa'inna ta'allumahu hasanah. Karena dengan kalian belajar itu merupakan sebuah hasanah, sebuah kebaikan, sebuah pahala. Dan kita tahu di dalam agama kita, di mana setiap kita melakukan satu kebaikan, maka itu akan dilipat gandakan berapa?
10 kali lipat. Baik. Wa talabahu ibadah. Dan proses dalam belajar, proses dalam menuntut ilmu itu dihitung sebagai ibadah. Jadi sejak tadi jam 5:30 sampai sekarang jam 6:30, ya maka ini kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratahu tasbih. Dan mudzakarahnya kita terhadap ilmu, mengulang-ulang pelajaran, oke? Diskusinya kita sama teman kita, sama guru kita tentang ilmu, maka itu merupakan bentuk tasbih kita, pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad. Kemudian membahas perihal ilmu ini merupakan bagian dari jihad. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa jihad itu ada dua. Yang pertama jihad bisayf, jihad dengan pedang. Yang kedua jihad bil qalam, jihad dengan pena, yaitu dengan menuntut ilmu. Baik. Kemudian kita mengeluarkan effort dalam mempelajari ilmu, dalam memahami ilmu, ini termasuk qurbah, bentuk upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Dan ini poinnya, mengajarkan ilmu kepada yang belum tahu itu dihitung sebagai sedekah. Gitu. Maka teman-teman yang sekarang belajar sambil niatkan juga semoga suatu hari saya bisa mengajarkan ilmu yang sudah saya dapatkan ini kepada orang lain sehingga saya pun bisa mendapatkan pahala. Itu yang harus teman-teman niatkan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sekali saya ucapkan jazakumullahu khairan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pekan depan, dan untuk tugas jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirimkan maksimal di hari ini. Kemudian presensi kehadiran itu bisa diisi juga melalui link yang ada di pengumuman. Naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke Ummu Nisa, tafadhali. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materi pada pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pada pekan selanjutnya ya teman-teman, di hari Sabtu dan Ahad pada jam yang sama. Kita tutup kelas pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, jazakumullah khair.